pagi. Ayo. Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik. Ya, kepada teman kalian si Juni supaya memimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Baik teman-teman semua, mari kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa secara kamar kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih kepada Juni sudah membawa kita di dalam doa. Ya, semoga kita selalu diberkati. Baik, ada yang sakit? Tidak. Sehat semua? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya kelanjutan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi materi yang sudah pernah kita pelajari yaitu mengenai sistem gerak, ya kan? Ada rangka dan tulang, ya kan? Jadi sekarang kita akan masuk ke materi baru yaitu sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini pernah didengar? Pernah. Pada waktu SMP. Ya, ini adalah pelajaran waktu SMP. Ya, ini adalah pelajaran waktu SMP. Di SMK atau SMA, ya sederajat ini kita melanjutkannya saja, ya. Mengulang kembali, melanjutkan materi, ya, supaya lebih dalam untuk mengerti mengenai sistem koordinasi. Ini adalah sistem koordinasi. Nah, di dalam sistem koordinasi ini ada 3 submateri atau judul-judul kecilnya yang harus dipelajari sebenarnya. Jadi dia satu judul besar itu sistem koordinasi. Di dalam sistem koordinasi ini yang kita pelajari adalah sistem saraf, sistem endokrin atau hormon, dan sistem indera. Tetapi hari ini kita hanya belajar tentang sistem saraf. Ya, semua yang berhubungan dengan sistem saraf hari ini kita akan lebih mendalaminya supaya tahu apa itu sistem saraf. Ya, kenapa kita harus belajar sistem saraf? Ya. Jadi, apa pentingnya di dalam diri kita? Di mana letaknya? Apa saja kegunaannya? Jadi di sini di materi ini kita akan membahas mengenai sistem saraf. Ini ada kompetensi dasarnya di atas. Jelas? Jelas. Kompetensi dasar dari sistem koordinasi. Ya. Saya Ibu pengen semuanya membaca secara bersama-sama yang ada di slide 1, 2, 3. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Ini adalah kompetensi dasar dari materi sistem koordinasi. Berikutnya ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Ya, ini adalah target yang harus kalian capai. Ya, di dalam belajar mengenai materi sistem saraf. Ada 2, ya, mengidentifikasi dan menjelaskan. Ini adalah indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi struktur dan fungsi sel saraf atau neuron. 2. Menjelaskan bagian-bagian struktur dan fungsi otak manusia. Tuh. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan ibu dan tujuan kamu. Ya, supaya tercapai tujuan ini maka dia ada semua terjawab di dalam kita belajar mengenai sistem saraf. Mari kita sama-sama membacakannya 1, 2, 3. Ya. Peserta
kamu dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sel saraf. Kamu bisa menjelaskan ya bagian-bagian struktur dan fungsi otak manusia. Nanti di sini kelihatan tercapai tidak tercapainya kamu belajar materi ini hari ini ya dari lembar kerja kamu itu yang KPD. Nanti ibu yang ini kita lembarnya sama-sama mendengar dan melihat. Seluruh tujuan memutuskan bahwa fitur seluruh ini akan dijadikan menjelaskan apa itu sel saraf. Pastikan ya. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel dengan impuls listrik tubuh kita. Maka kita akan terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja dalam penyebab obat terhadap impuls antara otak dan sel bagian lain. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Baik, untuk lebih jelas lagi, ya, ini ada kelompoknya. Ibu akan membagi kelompok. Kelompok 1, Neno, Alfred, dan Segi dan Betty. Silakan gabung ke kelompoknya. Kelompok 2, Lilis, Juni, Nanda Salim, Titus Sunario. Silakan ke kelompoknya, Mas. Kelompok 2 mana? Perhatikan lembar LKPD-nya. Di situ ada nama anggota kelompok. Silakan tulis nama anggota kelompoknya. Di situ ada 3 pertanyaan. Ya, memperhatikan gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar sel saraf. Gambar yang kedua adalah gambar ya. Yang ketiga yaitu kesimpulanmu ya, dari yang sudah kamu
Baik, dari kelompok 2, kita mulai dari kelompok 2. Baik, semuanya maju ke atas, ke depan. Apakah sesuai dengan yang sudah kamu dapatkan? Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan hasil diskusi kami yang berada di kelas dan sebelumnya serta salah kami dalam kelas Theo. Kami hormati Bapak Kami hormati. Baik, demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun terlibat hingga jika ada kritikan serta saran dan pertanyaan dari buku dan teman-teman semua kami persilakan. Di bagian otak itu. Ada pertanyaan lagi? Yang nomor 8 itu berdiri stand up please. Sama kami di sini bagian nomor 8 itu bukan otak kecil, ini melainkan spinal cord. Saja yang disampaikan. Baik, demikian presentasi kami atas perhatian dan ucapan terima kasih Allah. Dari materi hari ini banyak lagi siswa-siswi ibu yang kurang paham tentang materi sistem saraf, ya, sel saraf atau neuron. Di sini sudah jelas ya, di sini sudah jelas. Di sini di dalam ini ada inti sel, di dalam ini. Yang menyelubunginya ini bagian D. Apa tadi yang kamu dapat di situ? Badan sel. Badan sel. Makanya untuk menjaga otak kita tetap berfungsi, maka makanlah makanan yang bergizi. Olahragalah. Ya. Terus jangan stres. Karena hari ini teman-teman banyak yang gak presentasi stres. Jangan stres. Ya, jangan stres ya. Belajar lagi di rumah. Tidak ada yang membuat kamu itu tidak bisa. Harus bisa. SMK itu bisa. Tugas kamu di rumah adalah mencari penyebab jika bagian-bagian dari otak itu rusak, ya kan? Sistem koordinasinya ada 3, ya kan? Sistem saraf ini sudah. Langsung kita di sini nanti ya, sistem indera. Di situ akan kita laksanakan eksperimen sederhana di indera pengecap. Ya. Jadi kita buktikan kenapa lidah kita ini memiliki atau enggak bisa merasakan beberapa rasa. Ya. Apa penyebabnya? Lidah bagian mana saja kan yang merasakan manis, asin, asam, pahit. Ya. Jadi hari pertemuan berikutnya